Topik khotbah saya adalah bagaimana saudara dan saya sebagai anak Tuhan untuk berani tidak berubah. Sebuah tema yang mungkin sedikit kontroversi saudara ya. Karena semua orang maunya supaya kita diajak berubah, bukan? Gitu ya saudara ya. Saya percaya Anda saudara di dalam dunia dan era yang penuh dengan perubahan, kita selalu dituntut untuk banyak berubah saudara. Apalagi di dalam era-era disrupsi seperti ini. Ada banyak orang saudara ketika menghadapi perubahan bisa gugup, bisa gagap saudara. Enggak siap untuk mengalami perubahan saudara ya. Perubahan bukan berarti tidak baik, tetapi tidak semua perubahan itu baik. Saya ulangi, perubahan itu bukan berarti tidak baik, tetapi tidak semua perubahan itu baik. Kadang-kadang tanpa disadari saudara bahwa kita didorong untuk dikatakan terus menerus dari waktu ke waktu. Mau sosial media, mau dari khotbah. Saya nggak berkata bahwa berubah itu jelek loh ya, bukan loh ya saudara. Nanti Anda akan dengarkan apa yang saya maksud saudara. Tetapi saudara sadar nggak? Ketika kita terus menerus dikumandangkan untuk bisa berubah, ikutin perubahan, sadar atau tidak sadar, di alam bawah sadar saudara, maka Anda itu akan menjadi orang yang kalau saya nggak berubah salah. Saya ini mesti berubah. Sehingga tanpa disadari ketika Anda melihat ada perubahan-perubahan yang esensial yang harusnya nggak berubah dan Anda pikir itu adalah perubahan, Anda ikutin perubahan. Tanpa disadari. Tanpa disadari alam bawah sadar kita menuntut kita berubah. Padahal saudara yang dikasihi Tuhan tidak selalu kita harus berubah. Saudara yang dikasihi itulah sebabnya kenapa saudara banyak orang tanpa disadari sebagai orang Kristen karena adanya dorongan untuk berubah, pelan tapi pasti gaya hidupnya juga berubah, cara hidupnya berubah. Kalau tadi saya cuma mendengar sedikit dari drama kecil ini saudara, itu menggambarkan bagaimana orang berubah. Tetapi saudara seharusnya sebenarnya tadi sebagai istrinya mengajarkan untuk tidak berubah, kan begitu saudara. Jadi saudara temanya hari ini adalah bagaimana supaya saudara tetap tidak berubah di tengah perubahan. Anda akan menjadi orang aneh, Anda akan menjadi orang yang berbeda, Anda akan menjadi orang yang stand out sendirian. Sementara orang berubah, Anda tidak berubah. Tapi ini penting Bapak Ibu Saudara untuk tidak berubah. Amen saudara. Bahkan kadang-kadang tanpa disadari ketika kita dipaksa untuk dengan kata berani berubah. Maka kalau kita nggak berubah, kita merasa kita takut berubah, kita salah. Betul nggak saudara? Tanpa disadari kita seperti itu loh saudara. Kita merasa bahwa kalau kita nggak berubah kita adalah salah. No, sebagai orang percaya harus berani untuk tidak berubah. Coba bilang begini, saya harus berani untuk tidak berubah. Nah, saudara, bagaimana supaya saudara tidak berubah? Karena Yesus sendiri berkata bahwa aku adalah Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Artinya apa? Ada prinsip-prinsip, ada nilai-nilai, ada cara berpikir, ada filosofi, ada kebenaran yang tidak boleh berubah. Kalau kita tidak mau tergilas dengan perubahan dunia yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. 3 tahun saudara, pandemi. Berapa banyak orang tanpa disadari dalam 3 tahun bisa ngalamin perubahan yang drastis. Betul nggak saudara? Tanpa disadari. Bahkan saudara yang dikasihi perubahan-perubahan yang begitu drastis membuat mereka menjauh dari Tuhan. Nah itulah sebabnya saya mau ajak saudara pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mendidik anak, percaya enggak saudara, anak saudara kalau Anda nggak perhatikan, tiba-tiba bisa mengalami perubahan yang drastis. Perubahan yang Anda dan saya nggak mau. Tanpa disadari. Apalagi di sekolah yang begitu luar biasa. Tanpa disadari kalau kita nggak membangun nilai dari rumah kita, anak ini akan menjadi milik dunia ini. Peperangan yang dahsyat adalah memang saudara, di dalam kehidupan ini adalah mengajak saudara dan saya terus berubah mengikuti dunia. Saudara, kalau kita nggak mengikuti perubahan dunia, seringkali tanpa disadari, saudara, kalau kita terus stand out dengan kebenaran, saudara, seringkali kita mengalami penganiayaan loh, saudara. Ya, saudara, dengan atas nama hak asasi manusia. Tapi tanpa disadari, saudara, kita nggak dikasih hak lagi untuk bersuara. Di Amerika, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi, saudara, seorang pakai kaosnya tulisan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gitu ya. Lalu kemudian ada ayat-ayat Alkitab yang lain, disuruh buka loh kaosnya, suruh ganti. Kenapa? Karena kamu mengintimidasi kami. Kami punya hak untuk tidak
mau untuk terima yang mengatakan nilai-nilai kekristenan. Saya nggak mau. Disuruh ganti. Lah, sebagai orang yang pakai kaos emang nggak punya hak? Halo? Tapi karena semua latar belakang orang-orang ke komunitas banyak yang memang tidak setuju dengan itu, akibatnya dipaksa untuk buka kaos, ganti kaos. Dan anehnya kalau orang pakai kaos tulisannya satanik, nggak suruh buka, nggak suruh ganti. Why? It is a change. Saudara tahukah saudara ada perubahan-perubahan norma dalam kehidupan, perubahan-perubahan dalam cara berpikir manusia hari-hari ini oleh karena sosial media yang begitu kuat. Termasuk orang Kristen terpengaruh di situ. Sorry to say, bukan cuma orang Kristen jemaat biasa, pendeta juga bisa pengaruh. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Karena itu kenapa saya perlu menyuarakan ini bahwa jangan pernah menjadi orang Kristen yang takut untuk tidak berubah. Halo? Ada amin? Coba sikut sebelah saudara lagi, jangan takut untuk tidak berubah. Haleluya. Saudara, ada suatu cerita di Alkitab dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan. Ayub yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai batuk kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, ketika Ayub bukan cuma kehilangan anak dan ternak, tapi juga ada penyakit. Dari kepala sampai kaki gatal semua. Istrinya bilang, kutuki Tuhan, mati aja mendingan gitu saudara. Karena adanya perubahan disrupsi yang mengejutkan dalam keluarga ini, saudara. Lalu Ayub berkata ayat 10, tetapi jawab Ayub kepada istrinya ini, engkau berbicara seperti perempuan gila, katanya begitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Kok kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan, kalau yang buruk enggak mau? Kira-kira gitu. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya apa? Ayub tetap bertahan di tengah penderitaan, bertahan di tengah tekanan keluarga, istri bahkan, untuk tidak pernah mau menyangkal Tuhan. Untuk tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Dia tetap tegar berdiri, he stand out, dia berdiri berbeda. Sementara istrinya sudah mulai luntur imannya karena keadaan. Halo? Sadarkah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari bahwa keadaan saudara, situasi saudara, perubahan hidup saudara, disrupsi dalam hidup saudara bisa membuat saudara dan saya berubah. Tanpa disadari. Sekali waktu, saya long time ago in Bethlehem, saya lagi jalan-jalan sama keluarga di Thailand. Malam jam 12 macet total. Saya bingung jam 12 malam masih macet. Lalu saya lagi naik taksi, saya tanya supir taksinya. Itu macet nih biasa begini? Iya. Terus tiba-tiba mata saya kok jam 12 malam itu bisa kelihatan ada 2 tiang. Yaitu tiang yang sebenarnya untuk menghubungkan jembatan. Kayaknya itu jembatan layang di kota gitu loh saudara. Saya tanya ini jembatan kok kayaknya udah lama nggak dibangun ya, nggak diterusin, ini kenapa? Saya tanya gitu. Dia ketawa supir taksinya, nggak bakal bisa ketemu sudutnya katanya gitu. Kenapa? Karena sudut yang di sono sama sudut di sini ternyata beda. Paham nggak nih Bapak Ibu Saudara? Rupanya kontraktornya rada-rada nih saudara, nggak tahu kebanyakan minum atau apa gitu saudara. Sehingga ketika dia bangun nggak bisa nyambung. Kalaupun nyambung itu pasti nggak bisa. Dia bilang, so ini nggak mungkin, ini harus dirobohkan. Dari situ ilustrasi itu buat saya sampai hari ini mengena buat saya. Terus saya ingat itu. Saudara, kalau Anda yang ngerti busur derajat, Anda ngerti ilmu ukur, kalau ngerti Anda arsitek, Anda tahu yang namanya busur derajat bukan? Busur derajat itu selisih 1 derajat, kecil saudara. Kecil banget 1 derajat, setuju? Kalau Anda tarik cuma 10 meter, ujung sama ujungnya berbedanya nggak terlalu jauh, orang 1 derajat. Coba kalau Anda tarik 15 kilometer, maka 1 derajat itu selisihnya jauh di ujung sana.
Setuju? Nangkap saudara? Ngerti saudara? So itu sebabnya perubahan cuma 1 derajat saja. Anda berkata nggak apa-apa pastor, yang ini nggak apa-apa. Oh oke, hanya setahun mungkin nggak masalah. 3 tahun saja di pandemi bisa berubah orang. Apalagi kalau tunggu 10 tahun, 15 tahun. Halo? Saya berkata kepada tim saya di anak muda waktu mereka membangun generasi, saya hanya berkata bahwa generasi apa yang kalian mau bangun ke depan. Kalau Anda mau lihat 15 tahun ke depan, mau seperti apa? Anda harus bisa bayangkan 15 tahun, 20 tahun dari sekarang. Kalau kita berpikir gak apa-apa pastor ini, it's okay, kata dia misalnya. Saya bilang cuma 1 derajat, memang 1 derajat, gak ada apa-apa. Tunggu 15 tahun, you akan lihat generasi apa yang you akan bangun. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, hal yang sama orang Kristen kita mau jadi orang Kristen seperti apa 10-15 tahun yang ke depan. Harus berani stand out. Ada amin saudara. Nah sekarang saya mau ajak saudara, apa saja yang saudara tidak boleh berubah. Apa saja yang saudara dan saya tidak boleh berubah. Number 1, yang pertama saudara tidak boleh berubah adalah fokusmu kepada Tuhan. Don't change. Never change it. Jangan pernah berubah. Anda punya fokus, Anda punya perspektif dengan Tuhan. Itu sebabnya khotbah saya di awal tahun tanggal 1 Januari 2023. Saya mengambil judul Start Right. Bagaimana memulai dengan benar, dimulai dari Tuhan. Dengan perspektif Tuhan. Saudara tahu fokus saudara dan fokus saya bisa berubah? Betul saudara? Oh iya. Dari Tuhan kepada yang lain gitu. Kita baca satu ayat firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Alkitab bilang begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kalau ada perlombaan yang diwajibkan, berarti ada perlombaan yang tidak diwajibkan. Jadi kita mesti fokus pada perlombaan yang diwajibkan. Tahukah saudara, Anda sebagai orang Kristen akan masuk dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan, yang tidak disuruh oleh dunia ini, yang Tuhan yang mau. Tapi seringkali kita keluar dari tracknya Tuhan karena kita mau ikut pertandingan yang seharusnya kita nggak perlu ikut pertandingan. Tuhan mau saudara dan saya mengejar panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Maaf saudara, kalau saya bicara panggilan jangan ada konotasi jadi pendeta. Aduh kalau panggilan saya enggak deh. Karena ada di saudara punya pikiran kalau panggilan itu mesti jadi pendeta atau pelayanan di gereja. Enggak perlu. Anda harus tahu apa yang menjadi panggilan saudara di pekerjaan saudara, panggilan Tuhan di dalam bisnis saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak jadi pendeta. Yusuf tidak jadi pendeta. Tapi mereka adalah orang yang tahu panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tanpa disadari saudara, kita berubah karena kita mengikuti pertandingan yang seharusnya nggak perlu kita ikuti. Amin. Kita perlu menjalani kehidupan yang sebenarnya nggak perlu kita ikutin orang lain. Sosial media mendorong saudara tanpa sadar kita mau seperti orang lain. Kayaknya enak tuh hidup kayak dia tuh. Gitu. Betul nggak saudara? Pernah ngalamin gitu? Seandainya saya bisa kayak gini, kayaknya hidup saya lebih enak dari sekarang. Saudara tahukah saudara? Kalau tadi, drama tadi cukup, Yesus itu memberikan saudara kepuasan. Anda harus bersyukur dengan yang tadi yang dibilang keselamatan lah, berkat lah, betul nggak saudara? Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata. Kalau kita mau tetap on track dalam pertandingan yang diwajibkan oleh Tuhan, kita harus tetap melakukannya dengan mata yang tertuju kepada dulu waktu saya masih baru-baru bertobat ya, pendeta-pendeta di atas saya itu ada yang lulusan orang Belanda, saudara, sekolah-sekolah Belanda. Jadi kadang-kadang dia suka bercanda, matamu harus tertuju pada Yesus bukannya Yesus gitu saudara. Ngerti gak saudara? Oke, kalau nggak ngerti saya lewat saja. Oke, baik. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta. Kemana fokus saudara?
akan menentukan langkah saudara. Kemana fokus saudara akan menentukan Anda punya berpikir. Kemana fokus Anda akan menentukan pilihan-pilihan saudara. Betul? Kalau Anda memfokuskan ke sebelah kiri sini, pasti Anda punya langkah ke sini. Pikiran saudara akan ke arah sini. Ketika Anda fokus ke Tuhan, saya percaya pilihan-pilihan saudara tidak akan pernah lari dari pilihan yang Tuhan sudah tentukan buat saudara. Saya percaya saudara, langkah-langkahmu akan menuju rencana-rencana Tuhan dalam hidup saudara. Betul tidak saudara? Kenapa? Karena fokusmu kepada Tuhan. Kenapa orang suka komplain? Why? Karena fokusnya kepada masalah. Tahu nggak saudara, kalau Anda fokus kepada masalah, siapa yang suka dengan masalah? Ada di sini? Nggak ada yang suka dengan masalah, termasuk pendeta. Saya juga nggak suka dengan masalah. Kenapa mesti ada masalah? Betul saudara? Betul ya? Tapi saudara, berarti masalah itu membuat saudara dan saya tidak nyaman dong. Betul, setuju. So, kalau saya fokus kepada masalah, berarti saya fokus kepada hal yang tidak nyaman buat saya. Dan Anda mesti mengerti sebuah prinsip fokus, semakin Anda fokus sesuatu, semakin bertumbuh sesuatu itu. Apapun yang Anda fokuskan akan bertumbuh. Mau baik, mau jelek, betul? Saudara, ketika Anda fokuskan kepada masalah, maka yang muncul adalah ketidaknyamanan terus-menerus dalam hidup saudara dan saya. Dan jangan heran komplain, jangan heran bersungut-sungut, jangan heran marah-marah, jangan heran berkeluh kesah. Kenapa? Karena kita melihat masalah, kita melihat keadaan kita. Kenapa suami istri bisa ribut seperti istrinya Ayub? Karena fokus kepada masalah yang dihadapi. Tapi beda dengan Ayub, Ayub fokus kepada Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, silakan. Betul nggak saudara? Nah, ketika Anda fokus ke Tuhan, berbeda. Ketika fokusmu bukan ke masalah, tapi fokusmu kepada Tuhan. Bukan keadaan, tetapi kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Akan muncul yang namanya iman saudara. Akan muncul yang namanya pengharapan. Akan muncul yang namanya sukacita dari Tuhan. Suatu ketika, Abraham yang dijanjikan Tuhan punya anak, nggak punya anak sampai usia tua. Dia ada tinggal di dalam kemah-kemah. Zaman dulu orang-orang situ hidupnya di kemah, saudara. Nah, saudara, di kemah ini yang dia lihat istrinya, Sarah yang sudah menopause, Eliezer yang merupakan hambanya, dan dirinya yang sudah tua nggak mungkin punya anak. So dia muter-muter di situ terus keadaan. Maka dia down, mana janji Tuhan, dia down banget, saudara. Dia merasa, waduh nggak mungkin ini bisa digenapi. Sampai Tuhan akhirnya harus berkata, kamu keluar dari tenda ini, lihat ke langit, hitung bintang kalau kamu bisa. Artinya apa? Tuhan lagi mau bawa dia keluar dari fokusmu yang salah, kepada keadaan situasimu, keluar kepada kebesaran Tuhan. Ketika dia melihat bintang, dan Tuhan bilang hitung kalau bisa, maka Abraham percaya kepada Tuhan. Itu ada ayatnya. Saudara, perspektif Tuhan Anda harus jaga. Ketika Anda terus menerus dalam situasi apapun, yang terburuk apapun, fokus saudara harus tetap kepada Tuhan. Katakan amin. Fokus saudara kepada pribadi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apanya yang gak berubah? Janjinya tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Kuasanya tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Kesetiaannya tidak berubah. Apanya yang berubah? Kasihnya tidak berubah sama saudara. Karakternya tidak berubah. Itulah sebabnya dalam segala situasi saudara hari ini, saya sangat percaya Tuhan mau bawa saudara untuk terus menerus fokus kepada Tuhan. Amen. Yang menentukan fokus mau ke kanan ke kiri siapa? Ayo, saudara sendiri kan? Saudara, kalau Anda lagi ngobrol sama anak ya, terus anak matanya ke kanan ke kiri, atau sama temen deh ke kanan kiri sana sini, Anda bilang, heh lu lihat apa sih, begitu gak saudara? Saudara kalau ngobrol itu kan mesti fokus. Loh, hubungan kita sama Tuhan saja harus fokus saudara. Ketika Anda fokus terus kepada Tuhan, saya tidak heran. Allah akan bawa saudara dalam perspektifnya dia. Maka Anda akan melihat kekuatan dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Itu yang membuat Ayub tetap kuat di tengah penderitaan yang luar biasa. Makanya Tuhan gantikan dia 2 kali lipat. Kita orang Kristen sukanya yang 2 kali lipat itu saudara. Tapi gak suka sama prosesnya saudara. Kita sukanya double porsi, haleluya. Makanya makannya pun double. Ya kita suka yang begitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana Ayub bisa sampai ke level itu. Fokusnya tidak
Sekali lagi, kemana fokusmu, ke situ langkahmu, ke situ pikiranmu, ke situ tindakanmu, ke situ pilihan-pilihanmu. Hatimu akan ke sana. That's your focus. Amen. Dan jangan heran Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Yang kedua, yang Anda perlu perhatikan saudara ketika Anda betul-betul mau menjadi seorang yang tidak gampang berubah dan tidak mau berubah adalah Anda harus berjaga dan hidup dengan iman saudara dan pengharapan saudara. Kolose pasal 1 ayat 27 saya bacakan buat saudara. Kolose 1:27. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Coba bilang bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kalau ada ayatnya yang berkata jangan mau digeser dari pengharapan Injil, berarti ada kemungkinan kita bisa bergeser. Lalu saya lanjutkan. Yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Oke. Kalau hari Kamis kemarin saya sempat khotbah di sini di NDC Women. Saya tanya pertanyaan, saya tanya sama saudara yang sama. Barangkali kalau Anda yang hadir kemarin Anda akan tahu pertanyaan saya ini. Anda siap? Halo? Oke. Kalau disuruh pilih, suruh pilih loh ya, jangan bilang dua-duanya, orang Kristen suka gampang dua-duanya Pak gitu ya. Kalau disuruh pilih, Anda milih mana? Jalan keluar atas masalahmu atau firman Tuhan? Ini kayak detik lagi ngitung nih, tik. Mana coba? Saya jamin, banyak orang milihnya yang pertama, jalan keluar. Halo? Kenapa? Karena itu masalah, dia mesti jalan keluar. Jangan heran nanti ketika ada masalah lagi, jalan keluar lagi. Tapi Anda mesti mengerti, saya pernah bikin quotation di IG saya. Seringkali jalan keluar Tuhan adalah dalam bentuk iman. Bagaimana iman bisa muncul? Dari pendengaran akan jadi yang mana? Sebenarnya firman yang Anda dan saya perlukan. Alam semesta ini terjadi oleh karena firman. Jadi iman dan pengharapan itu bisa muncul because karena the word of God, karena firman Tuhan. Pengharapan saudara, pengharapan saya basisnya adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara, banyak anak Tuhan termasuk di dalamnya. Kalau ekonomi lagi membaik, imannya naik gitu saudara. Pengharapannya tinggi gitu. Optimisme kalau bahasanya gitu. Alkitab nggak ada tuh bahasa optimisme. Nggak ada, yang ada pengharapan. Karena optimisme dasarnya adalah pendataan, data, informasi. Itulah optimisme, kemampuan kita. Ada teman-teman yang bisa nolong, that is optimisme. Itu yang membuat kita optimis. Tapi pengharapan sekalipun nggak ada teman, sekalipun nggak ada kemampuan kita, sekalipun data kita jelek. Tapi pengharapan adalah kepada satu pribadi namanya Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang saudara dan saya perlukan adalah iman dan pengharapanmu sama Tuhan. Jadi kita tidak mengandalkan data statistik yang baik, data keadaan yang situasi yang membaik. Ada banyak orang bertanya, saya percaya di sini juga pasti ditanya sama pastor-pastor di sini. Katanya 2023 gelap gitu ya. Betul apa enggak saudara? Ayo. Karena kita dengan gelap, jadi banyak yang ketakutan saudara, banyak yang kebingungan. Saya percaya kalau Anda lagi ada acara di sini, panggung gelap, black out. Begitu orang satu muncul, ada lampu sorot buat orang itu, betul nggak saudara? Saya percaya ketika black out, Tuhan punya lampu sorot untuk umatnya. Untuk orang yang percaya kepada dia. Everything can be black out. But you are not out bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara,
Andalkan imanmu dan pengharapanmu kepada Tuhan, kepada satu pribadi yang namanya Tuhan. Jangan mau digeser, saudara. Haleluya. Ada beberapa orang di gereja saya ketika masalah di pandemi terjadi, datang konseling sama saya. Ya ini yang saya berikan sama dia. Saya tanya sama dia, kamu butuh jalan keluar atau firman? Jalan keluar lah, pastor. Pasti semua orang. Saya bilang, kamu perlu firman nih. Di keadaanmu perlu firman. Nah masalahnya orang tidak membaca firman, tidak merenungkan firman di tengah situasi yang berat. Nah ketika itu saudara saya mulai berbagi, saya bagi sama dia. Dia mulai tangkap, dia mulai belajar, dia mulai hidupi, dia banyak doa, banyak puasa. Dia dengar firman, dia baca firman, setiap firman yang dia dapat dia share, dia bagi. Lalu saya berkata, kalau engkau hidup dari firman, saya percaya akan ada jalan keluar. Sudah lama beberapa waktu saya sudah lupa sama dia. Minggu kemarin, tiba-tiba dia datang ibadah, dia bilang begini, pastor, kapan waktu kita ketemu? Kenapa? Saya mau cerita breakthrough, haleluya. Saudara tahukah saudara kalau Anda punya firman dan Anda Holy Spirit, maka terang itu terjadi. Alkitab berkata bahwa roh Allah melayang-layang di samudera raya dan gelap gulita menyelimuti samudera raya, Kejadian 1 ayat 1. Betul saudara? Ada Roh Kudus tapi gelap gulita melayang-layang. Gelap gulita ada menutupi samudera raya. Tapi ketika firman dilepaskan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saya percaya saudara Anda butuh firman. Anda datang ke gereja bukan cuma sekedar berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang ada di gereja saudara seiman. No, Anda butuh firman. Ketika firman dilepaskan, sesuatu akan terjadi. Ada amin. Orang mati seperti Lazarus, ketika Tuhan berkata bangkit, dia akan bangkit saudara. Tulang-tulang yang mati, Yehezkiel bernubuat, maka tulang itu hidup kembali. Saya percaya pagi hari ini, ketika engkau dengar firman, firman yang menghidupkan, itu yang akan menghidupkan saudara di hari-hari yang kegelap di depan Anda. You need this faith. Iman yang seperti ini, iman yang bukan karena Anda yakin, karena Anda bisa. No, iman yang datang dari firman. Fokus kepada iman. Betul? Dari yang tidak ada bisa jadi ada loh. Itulah kehebatannya Tuhan, bukan? Yang ketiga, haleluya. Perlu berjalan dalam iman? Mau berjalan dengan iman? Makanya saudara ketika Anda dapat firman, dapat iman, iman itu yang berkata apa? Beranjaklah gunung ini, maka gunung itu beranjak. Dari apa yang gak ada? Iman bisa menghasilkan dari sesuatu yang tidak ada. Sebelum saya lanjutkan pada poin yang ketiga. Hari Jumat kemarin, saya melayani sebuah ministry, rumah penampungan perempuan-perempuan hamil di luar nikah, di Bandung. Pendirinya saya kenal, karena itu saya melayani dia. Datang, saya juga datangin rumah tempat penampungan itu. Cerita-cerita yang dialami adalah cerita-cerita yang Anda nggak akan percaya. Seriously Anda nggak akan percaya. Kenapa? Itu adalah sebuah cerita yang seperti ada dongeng di dalamnya. Sebuah kisah yang kelihatannya impossible. Dari bagaimana dia harusnya diusir dari daerah di Jawa Barat, tahu sendiri sudah dia bilang ini kristenisasi dan sebagainya. Sampai akhirnya Pemda yang membela dia. Itu sesuatu yang kayaknya nggak mungkin bisa terjadi. Bagaimana Tuhan bisa mempertemukan dia dengan orang-orang, pelayanannya luar biasa saudara. Jarang orang bisa pelayanan seperti ini. Bukan hanya perempuan yang hamil di luar nikah, membesarkan anak-anak yang lahir di situ. Membantu maksud saya, menolong anak-anak yang lahir di situ. Sekarang ada pelayanannya lagi khusus untuk Down syndrome. Saya bilang sama dia, kalau bukan kasih karunia mah, gitu loh saudara. Tapi oleh karena iman dia, oleh karena dia punya pengharapan sama Tuhan, Tuhan itu buka jalan hal yang membuat saya wow. Sampai kemarin saya bilang sama dia, waktu ada acara, 12 tahun sudah acaranya, saya bilang begini, kegiatan pelayanannya 12 tahun, saya bilang begini, apalagi yang saya mau khotbahkan ya, kesaksian kamu udah dahsyat banget gitu, mau dikhotbahin apa lagi? Nah saudara kenapa? Dia hanya berjalan dalam iman. Dengan iman, dan makanya dia punya istilahnya EKB, saya juga gak tahu tuh EKB tadinya apa. Kebetulan banget gitu. Ngerti gak saudara? Kebetulan banget. Jadi segala sesuatu kelihatannya kebetulan banget, kebetulan banget. Nah saya bilang itu bukan kebetulan, itu adalah iman.
Saudara jangan heran ketika Anda punya iman dan pengharapan sama Tuhan, Anda nggak bertemu jalan keluar, tapi Tuhan bisa pertemukan dengan orang yang bisa menolong saudara jalan keluar. Saudara jangan berkata teman saya yang nolong saya. No, Tuhan yang mempertemukan saudara dengan orang itu. Amen. Ketika Anda mengerti ini, saya percaya Anda nggak akan pernah mau bergoyah dari apapun. Anda akan stand out. Haleluya. Yang ketiga adalah ketaatan. Anda harus tidak boleh goyah dalam hal ketaatan saudara. Sama Tuhan. Mengerti ketaatan gampang ya. Menjalankan ketaatan yang susah ya. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak Yesus ini, ia telah belajar menjadi taat. Coba bilang belajar taat. Sekali lagi belajar. Kalau saudara baca belajar taat, berarti taat itu proses belajar. Saya ulang ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada. Makanya Yesus bisa menuntut atau meminta saudara untuk taat kepada dia karena dia sudah taat kepada. Taat seringkali tidak perlu ada penjelasan. Saudara kembali lagi kepada kisah yang tadi saya berkata. Sahabat saya ini, saya kenal dia 14 tahun sebelum dia, sudah 14 tahun sebelum dia menikah bahkan. Karena taat, melayani. Saudara, dia harus cuci darah sebelumnya. Seminggu 2 kali. Di tengah pelayanannya kayak begitu. Saya pernah pegang tangan ya. Itu saudara kalau Anda pegang tangan saudara sendiri kan gak berasa ada derasnya darah. Biasa dong. Itu dipegang itu kayak apa tuh? Kalau pipa itu kalau ada air gitu, itu bergetar ini. Wah. Gimana bisa terjadi? Tapi dia bilang saya hanya taat saja, saya melayani Tuhan. Tapi dia bilang begini, Pak, Bapak tahu enggak? Saya bisa ke Jepang, saya bisa ke Singapura, ke Australia pelayanan. Dan Bapak tahu, setiap kali saya ke Jepang, itu 2 kali seminggu harus cuci darah di sana, harus booking dulu rumah sakit di Jepang. Dan sekali cuci darah berapa juta Pak? 2 kali cuci darah seminggu. Dia bilang begitu sama saya. Terus apa yang kamu lakukan? Saya kalau Tuhan suruh ya saya cuma taat. Dan Tuhan menyediakan semua. Saya cerita ini supaya saudara ngerti apa artinya ketaatan. Ketaatan itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Tapi karena dia taat terus dalam pelayanan ini, Tuhan mau ngomong apa yang suruh dia kerjakan taat. Di tengah kondisinya loh yang kayak gitu. Suatu ketika, ada seorang wanita yang sebagai bekerja di tempat dia penampungan itu. Yang kerja bisa orang muslim karena memang nggak masalah buat dia. Suaminya orang muslim tentunya. Dan menjadi anggota yang suka demo-demo itu. Yang ada 2, berapa tuh? 212 ya. Dia bilang gini, saya dengar Bapak mau cangkok ginjal. Iya, saya jarang ketemu ada orang yang mau bantu orang kayak begini. Saya siap cangkokan ginjal saya buat kamu. Baik, datang ke Jakarta, saya besuk dia di rumah sakit. Dokter bilang nggak sembarangan bisa ganti orangnya yang mau cangkok, saya mesti interview dulu. Bener nggak? Rupanya ada orang cangkok, ada maksud yang lain gitu ya. Ini murni, betul. Tapi setelah itu tes dulu cocok apa enggak. Betul saudara? Dites. Saudara mau tahu hasilnya? Dokter kaget.
yang bisa cangkok kayak begini, kebanyakan cuma dari keluarga. Itu pun kalau keluarga paling banter 50%, 60% sama. Ini 80% sama. Bukan dari keluarga, bisa sama. Dan itu terjadi. Dan hari ini dia tidak lagi harus cuci darah. Kenapa? Saya percaya Tuhan bekerja lewat ketaatan saudara. Hari ini ketaatan itu ada harga yang Anda bayar, tapi juga ada berkat yang Anda terima. Ketaatan dia yang tidak berubah. Stand out. Itu yang membuat orang melihat ini orang beda. Fokusmu sama Tuhan. Imanmu dan pengharapanmu sama Tuhan. Ketaatanmu membuat orang dunia yang sedang berubah melihat Anda berbeda. Mereka akan tanya, kamu dari gereja mana? NDC. Itu kan. Haleluya. Persoalannya, Anda akan membawa nama Tuhan. Itu yang jauh lebih penting.